Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Anis Fatul Rodia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan juga afiksasi. Langsung saja, apa itu morfologi? Morfologi adalah suatu ilmu linguistik yang membahas tentang pembentukan kata. Morfologi ini dibagi menjadi beberapa satuan terkecil, yaitu ada morfem, alomorf, dan juga morf. Morfem adalah bagian terkecil dari satuan bahasa yang masih memiliki makna. Morfem ini dibagi menjadi dua, yaitu morfem terikat dan juga morfem bebas. Morfem terikat adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Contohnya juang, henti, baur, dan juga gaul. Sedangkan morfem bebas adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri secara makna. Contohnya saya. Alomorf. Alomorf adalah variasi bentuk morfem dikarenakan pengaruh di luarnya. Contohnya ber menjadi ber, be dan be, serta me menjadi me, mem, men, meng dan juga meng. Me, meng, men, dan mem ini termasuk menasa. Menasa terdiri dari men, meng, dan juga men. Lalu ada morf. Morf adalah satuan gramatikal terkecil yang belum diketahui statusnya dalam keanggotaan terhadap suatu morfem dan tidak memiliki makna. Contohnya dalam kata kenai. Misal huruf I ini tidak jelas posisinya sebagai apa. Terus kalian pernah mendengar nggak kata-kata yang hampir sama? Kayak jalan, di jalan, berjalan, dan perjalanan. Kira-kira di mana sih bedanya dan kenapa? Jadi dalam kata-kata itu ada proses pengimbuhan atau afiksasi. Saya jelaskan langsung. Afiks dan afiksasi. Afiks adalah satuan terikat yang apabila ditambahkan pada sebuah kata akan membentuk kata baru yang maknanya berhubungan dengan kata asalnya. Sedangkan afiksasi adalah proses penambahan afiks atau imbuhan pada bentuk yang lain. Afiks ada beberapa macam, yaitu ada prefiks, infiks, sufiks, dan juga konfiks. Prefix yaitu pengimbuhan di awal kata. Ada ber, me, di, ter, ke, dan se. Infix adalah imbuhan di tengah kata. Ada el, em, dan er. Sufiks imbuhan di akhir kata. Ada an, kan, dan juga i. Sedangkan konfiks ini adalah imbuhan di awal dan juga akhir. Ada bean, peran, kean, senya, dan juga beran. Langsung ke contoh. Contohnya bagaimana? Ini saya mencari contoh dari kata-kata yang berawalan dari J. Di sini saya ada 20 contoh yang saya cari, namun di sini saya akan menjelaskan hanya tiga contoh saja, tiga kata saja. Pertama adalah kata janji. Kata janji ini diberi imbuhan prefik awalan menjadi berjanji. Ada juga menjanji, terjanji, dijanji, kejanji. Untuk dalam bahasa Indonesia sendiri, di kejanji ini sebenarnya tidak ada maknanya ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Lalu ada infix, imbuhan tangan, ada jelanji, jemanji, jeranji, kayak gitu. Terus ada sufiks. Sufiks ada an, kan, dan i. Ada janjian, janji tambah imbuhan an. Dari janjikan, janji tambah imbuhan kan, janji i tambah imbuhan i. Begitu juga dengan konfiks. Konfiks tadi ada kan imbuhan awal dan juga akhir. Ada pean, peran, kean, senya, beran. Ada perjanjian, perjanjian, kejanjian, sejanjinya, dan perjanjian. Ini contohnya kayak gini. Pakai contoh yang bawah aja. Ada per, janji, plus an. Seperti itu ya. Lalu ada juga jatuh. Sama kurang lebih kayak tadi. Ada berjatuh, terjatuh, menjatuh, dijatuh, kayak gitu. Terus infix. Ada jatuh, jematuh, jeratuh, itu. Sufiks ada akhiran an kan kayak jatuhan, jatuhkan, jatuh i kayak gitu. Lalu ada konfiks, ada perjatuhan, per ditambah kata dasar jatuh ditambah imbuhan akhir an.
kejatuhan juga, sejatuhnya, berjatuhan. Apabila afik ini tadi ditambahkan itu kita perhatikan memiliki makna yang berbeda, kayak berjatuhan dan perjatuhan ini memiliki makna yang berbeda. Lalu juang juga kurang lebih seperti itu ya. Dalam ilmu morfologi, juang ini termasuk kata morfem bebas karena memiliki makna sendiri. Ada ditambahin ini prefix, ada berjuang, berjuang. Sama seperti tadi, infix, ada jeluang, jemuang. Ini mungkin tidak ada ya dalam bahasa, maka itu hanya sebagai contoh saja bahwa ini imbuhannya ada di tengah seperti itu. Aduh, ada sufiks, sorry sorry, ada sufiks, ada konfiks. Kita perhatikan memiliki makna yang berbeda. Eh, Afiknya berbeda. Ada perjuangan dengan perjuangan atau sejuangan ini memiliki makna yang berbeda. Kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya adalah pada morfologi dibagi menjadi beberapa satuan terkecil. Antara lain ada morfem, alomorf, dan morf. Pada morfem dapat diselipi afiks. Proses ini disebut afiksasi. Afiksasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu tadi prefiks, infiks, sufiks, dan juga konfiks. Lalu catatan ya, tidak semua kata adalah morfem, tapi setiap morfem adalah kata. Contoh tadi ada kata-kata yang bila diberi afiks tidak memiliki arti yang jelas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ingin bertanya, bisa bertanya pada kolom komentar. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi sebisa saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.